Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini, because the more support, the more videos will come, oke? Terima kasih sekali yang tetap setia di channel ini ya, walau sekarang banyak banget channel-channel tentang kaset pita. Dari sebelum ada channel ini juga sudah banyak ya, jadi terima kasih sekali yang sudah subscribe dan rajin menonton channel ini di Analog Junkies ya. Terima kasih banget ya. Well, di video kali ini ya kita akan bahas tentang apa ya? Oke, kalau sebelumnya kita bahas tentang ini ya, kaset atau albumnya Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY ya, mantan presiden kita, yang judulnya Rinduku Padamu ya. Ini kebetulan dapet, dan minggu berikutnya ini sudah bahas ya, lengkap banget. Kamu bisa lihat video sebelum, beberapa video sebelum ini ya. Beruntung banget karena dapat juga seminggu setelah dapat kasetnya SBY ini, aku dapat album dari mantan jenderal gitu ya. Jadi album politik bisa dibilang ya. Oke. Nah, ini adalah Wiranto ya. Kita akan bandingkan sedikit albumnya. Ya, kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang SBY, kali ini aku dapat album Wiranto ya, judulnya Untukmu Indonesiaku, Kau Selalu di Hatiku. Ini entah judulnya mana, Untukmu Indonesiaku atau Kau Selalu di Hatiku ya. Kalau dari segi estetika ya, kalau ini kayaknya keroyokan ya. SBY sebagai, kita sudah bahas waktu itu, sebagai penulis lagunya, komposernya di album ini, album debutnya, dan lagu-lagunya dinyanyikan oleh bintang-bintang terkenal ya, artis-artis terkenal. Ada Ebit G. Ade, ada Chris Patih, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau ini album Wiranto ini ya, ini dirilis tahun 2021. Aku baca di internet ini ada yang benar-benar mengulas tentang album ini ya, yaitu terlihat. Nah, ini Tirto ya. Jadi websitenya Tirto ini bahkan satu halaman full ya, membahas tentang album ini, dan reviewnya bagus ya, bagus banget. Jadinya bakat menyanyi Wiranto sangat menjanjikan, kok tak diseriusi. Dan setelah aku putar dari side A ke side B, ternyata surprisingly good ya, ternyata bagus. Suara Pak Wiranto ini mengingatkan aku dengan Frank Sinatra gitu ya. Jadi smooth gitu ya, cengkoknya enak gitu ya, terus vibranya dapet. Jadi pokoknya surprisingly good lah ya, ternyata benar-benar bisa dinikmati ya. Jadi kita lihat ya, kasetnya ini diproduseri oleh label JK Record ya. JK Record ini ya, track recordnya tentu saja banyak juga yang bahas tentang JK Record di YouTube dan sebagainya, yang biasanya menaungi bintang-bintang cantik gitu ya. Oke, nah, dan warnanya ya khas banget. Jadi cangkang kasetnya ini warnanya ya, kalau nggak pernah kuning kalau nggak salah ya. Kemudian ada yang biru-biru seperti ini. Nah, aku suka banget biru ya. Yang ini nggak terlalu kinclong, tapi ya mungkin sudah diputar berulang-ulang ya. Ada tulisannya ini, Wiranto, Kau Selalu di Hatiku. Kita bandingkan dengan yang punya SBY ya. Apakah kasetnya estetik juga? Kalau zaman sekarang kan mikirnya estetik ya, nggak, kalau dalam zaman dulu yang penting bisa diputar, nggak ngeot atau nggak mudah rusak. Kalau sekarang warna juga memutuskan kita untuk beli kaset gitu ya. Nah, ini nggak ada tulisan sama sekali, ada tulisan naga suara saja. Berarti ini perlakuannya lebih bagus ya. Wiranto, Kau Selalu di Hatiku, Untukmu Indonesiaku. Jadi dua judul albumnya, Kau Selalu di Hatiku, Untukmu Indonesiaku. Ini ada subnya ya. Ada subjudulnya gitu, subtitlenya. Kalau yang ini, Kau Selalu di Hatiku, Untukmu Indonesiaku. Udah juga ya, ada dua nama album gitu, side A dan side B ya. Kalau naga suara ini pitanya hitam pekat, sementara yang ini coklat tanah ya, punya Wiranto ini. Jadi menurut Legend says yang ini lebih awet ya, tapi nggak tahu juga ya, tergantung pemakaian juga ya. Nah, sekarang kita akan lihat covernya seperti ini ya. Covernya ada wajah close upnya Pak Wiranto, jenderal kita ini ya, yang malah melintang dunia politik dan ternyata punya bakat bagus. Tahun 2021 ini ya dirilis, berarti masa
masa pemerintahan Gus Dur ya, masa pemerintahan Gus Dur. Ini juga calon presiden kita ya waktu itu. Masa pemerintahan Gus Dur bener ya, 2021. Kalau aku baca di websitenya gitu. Bukan website sih tadi ya, reviewnya Tirto. Untukmu Indonesiaku ya. Hasil penjualan album ini untuk pengungsi. Entah pengungsi siapa ya, pengungsi Rohingya atau pada saat itu sudah ada belum ya? Coba tulis di kolom komentar pengungsi mana ya. Jadi benar-benar untuk donasi ya. Jadi bagus banget ya project ini. Nah, ini lagu-lagunya, lagu-lagu lama, ada lagu-lagu baru juga. Ya, jadi ya kalau bisa dibilang sih cari aman saja Pak Wiranto. Jadi dia sudah apa? Unggul di suaranya keren. Jadi ya nyanyi lagu apa juga keren gitu ya. Dan benar-benar enak ya. Jadi lagu-lagu lama diaransemen ulang lagi, kemudian dengan suara Pak Wiranto ya. Mungkin berlebihan kalau aku bilang mirip Frank Sinatra, tapi kamu coba benar-benar dengerin ya. Jadi vibranya dengan wibawanya itu benar-benar enak gitu ya, dinikmati. Ada Kau Selalu di Hatiku, kemudian ada Indonesia Sungguh Indah Permai yang side A-nya ya. Kemudian ada Kemuning ya, lagu terkenal miliknya Arianto ini. Sonata yang Indah, kemudian Juwita Malam, Melati di Tapal Batas ya, miliknya atau ditulis oleh Ismail Marzuki yang beken banget. Tinggi Gunung Seribu Janji juga Ismail Marzuki, kemudian Payung Fantasi Ismail Marzuki, Melati dari Jayagiri. Ini lagu-lagu enak banget ya. Flamboyan dan Mungkinkah yang ini bukan miliknya Stinky ya. Oke, jadi Pak Wiranto benar-benar apa ya, cocok untuk menyanyikan lagu-lagu seperti ini dan pemilihan lagunya juga pas. Simfoni yang indah, kemudian ada karaoke-nya juga. Jadi side B ini diisi oleh lagu karaoke. Jadi cuma side B aja, side B-nya ini cuma satu lagu yang biasa, Simfoni yang indah. Kemudian sisanya ada 10 lagu ini karaoke. Jadi karaoke mungkin nggak ada vokalnya atau gimana ya. Atau bisa di switch gitu ya. Speaker ada dual speaker seperti ini. Speaker ini suaranya bisa dihilangkan. Suara vokalnya yang itu suara musiknya. Biasanya seperti itu. Kalau dulu namanya multiplex ya. Oke, nah ini ada tulisannya. Vokalnya Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto ya. Wiranto nggak punya nama belakang ya. Belakangnya sayang banget ya. Cuma ada teks lagunya, lirik-liriknya, ada tulisan besar Wiranto. Jadi kurang estetik menurutku ya. Untuk nama sebesar Wiranto ya, Pak Wiranto gambarnya irit gitu ya. Nggak ada sesi photoshootnya gitu. Sayang banget ini ya. Dibanding SBY yang melimpah ya, bahkan dikasih buku ya. Nah, buku seperti ini ya, perlakuannya benar-benar luar biasa kalau untuk SBY ini ya. Nah, ya. Bahkan ada foto yang mana tadi ya? Di covernya ini. Nih ya, photoshootnya keren banget SBY, sudah kita bahas waktu itu. Sementara untuk Wiranto ini padahal suaranya sangat menjual, musiknya sangat bagus ya, luar biasa ya. Ya, aku suka banget ya. Jadi dengerin ini enak banget, seperti dibawa ke kemana gitu ya. Nuansanya keren ya. Terus terang deh, bukan berarti albumnya SBY, karena SBY kan beragam ini ya, lagu-lagunya, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu tentang Indonesia juga ya. Tapi dinyanyikan dengan penyanyi-penyanyi yang berbeda. Kalau Wiranto ini ya Wiranto banget gitu ya. Jadi ya surprisingly good lah ya. Dan tapi sayangnya itu tadi perlakuan terhadap artworknya ini ya, nggak ada gambar lain Wiranto. Jadi cuma satu shot ini, entah ngambilnya mungkin sudah foto lama diambil aja, kemudian dibuat seperti ini ya. Dibuat kayak apa sih ya, siluet seperti itu, sementara dipasang lagi gambar yang sama persis ya, dibuat sini ya. Dan ya, di atasnya sini digelepin supaya tulisan Wirantonya
nampak terlihat jelas ya. Dan ini tahun 2001 dan ini album debut dan album terakhir. Jadi one hit album. Ya, semoga saja Pak Wiranto masih sehat walafiat sampai sekarang dan merilis album lagi ya, seperti yang dibilang di Tirto itu yang bahwa bakatnya luar biasa. Jadi bakat musiknya coba kalau Pak Wiranto sempat nonton video ini, Pak, rilis album lagi ya. Keren banget lagunya, lagu-lagu suaranya juga keren ya, aku suka banget. Nah, oke. Ya, tapi digarap dengan serius. Putu-putu Pak Wiranto juga dimasukin ke artwork covernya ya, seperti albumnya Pak SBY. Nah, well, bagaimana pendapat kamu ya? Kalau kamu penasaran dengan lagu-lagunya tapi nggak punya kasetnya, kayaknya sudah ada di Spotify gitu ya. Kemudian di YouTube juga banyak ya yang full album gitu ya. Jadi bisa kamu dengerin dan kamu bisa tulis di kolom komentar pendapat kamu tentang album luar biasanya Pak Wiranto ini ya. Jadi sekali lagi pendapatku, ini album debut yang luar biasa bagus ya. Kamu harus dengerin ya. Keren banget ya. Well, itu aja ya video aku kali ini. Semoga berfaedah, bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.